Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama tentu mari kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga sampai sekarang ini kita masih bisa beraktivitas seperti biasanya. Dan marilah kita senantiasa bersalawat atas junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang sejatinya menjadi suri tauladan untuk kita sekalian. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi perkuliahan saya pada mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar PI. Dan materi kita kali ini adalah tentang lingkungan sebagai sumber belajar. Dan materi ini saya sampaikan terkhusus untuk mahasiswa saya pada program studi pendidikan agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Ambon. Baik, kita langsung saja. Tentu hal yang pertama yang harus adik-adik mahasiswa ketahui adalah apa itu lingkungan, atau lingkungan itu seperti apa. Ya, kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, lingkungan diartikan sebagai bulatan yang melingkungi atau melingkari. Pengertian lainnya yaitu sekalian yang terlingkungi di suatu daerah. Dan dalam Kamus Bahasa Inggris, istilah lingkungan ini cukup beragam. Di antaranya circle, area, surrounding, sphere, domain, range, dan lain sebagainya, yang pada artinya kurang lebih berkaitan dengan keadaan atau segala sesuatu yang ada di sekitar atau sekeliling kita. Kemudian dalam literatur lain disebutkan bahwa lingkungan itu merupakan kesatuan ruang dengan semua benda dan keadaan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan ini terdiri dari beberapa unsur, beberapa unsur diantaranya biotik, makhluk hidup, abiotik, benda mati, dan budaya manusia. Selanjutnya, lingkungan sebagai sumber belajar PI seperti yang kita jelaskan tadi, terdiri dari biotik, abiotik, dan budaya. Jadi pada kondisi tertentu, lingkungan biotik atau makhluk hidup bisa dijadikan sebagai sumber belajar. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Begitupun abiotik, benda-benda mati pun pada kondisi tertentu, selama bisa menghasilkan pengetahuan, informasi yang menunjang proses belajar siswa maupun guru, maka bisa dikatakan sebagai sumber belajar. Begitupun budaya, segala sesuatu yang dihasilkan oleh hasil karsa dan cipta rasa manusia juga merupakan sumber belajar. Dan kita perhatikan di slide, yaitu tentang jenis-jenis lingkungan sebagai sumber belajar PI. Ya, ada lingkungan sosial, ada lingkungan alam, dan lingkungan buatan. Pada lingkungan sosial sebagai sumber belajar ini berkenaan dengan interaksi manusia dengan kehidupan masyarakat, seperti organisasi sosial adat dan kebiasaan, mata pencaharian, kebudayaan, pendidikan, kependudukan, struktur pemerintahan, agama, dan sistem nilai. Lingkungan sosial ini biasanya digunakan untuk mempelajari ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan. Ya, namun pada implementasinya, misalnya ketika kita mengajarkan pendidikan agama Islam pada tingkat MTS maupun madrasah aliyah, SMA, dan sederajat, lingkungan sosial ini bisa menjadi salah satu model yang bisa dijadikan sebagai sumber belajar siswa. Dan bahkan dalam ajaran agama Islam, penting sekali untuk menjaga interaksi sosial antara satu dengan yang lainnya, terutama dalam kehidupan bermasyarakat. Tentunya dalam satu masyarakat itu harus senantiasa menjaga hubungan sosial antara satu dengan yang lainnya.
harus saling menghormati antara yang muda dengan yang tua, saling menyayangi antara yang tua dengan yang muda, saling tolong-menolong dan lain sebagainya. Bahkan dalam Al-Quran firman Allah berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan." Kita diperintahkan untuk saling tolong-menolong dalam hal kebajikan, dan janganlah kita berkongsi atau saling tolong-menolong dalam hal yang buruk. Ya, ini yang pertama, lingkungan sosial, dan nanti kita akan bahas bagaimana kita men-setting lingkungan sosial ini agar bisa menjadi sumber belajar. Kemudian selanjutnya ada lingkungan alam. Lingkungan alam ini berkaitan dengan segala sesuatu yang sifatnya alamiah, seperti keadaan grafis, iklim, suhu udara, musim, curah hujan, flora, fauna, dan sumber daya alam lainnya. Lingkungan alam tepat digunakan untuk bidang studi ilmu pengetahuan alam. Aspek-aspek lingkungan alam ini dapat dipelajari secara langsung oleh para siswa dan dapat dipelajari secara langsung oleh para siswa dengan mudah melalui pengamatan dan pencatatan secara pasti. Karena mengingat sifat-sifat dari gejala alam relatif tetap tidak seperti dalam lingkungan sosial. Misalnya, dalam mengamati perubahan-perubahan yang terjadi di dalam proses pertumbuhan makhluk, gejala lain yang dapat dipelajari adalah kerusakan-kerusakan lingkungan alam, termasuk faktor penyebabnya seperti erosi, penggundulan hutan, pencemaran air, tanah, udara, dan sebagainya. Tapi lingkungan alam ini tidak saja menjadi sumber pelajaran bagi mata pelajaran IPA. Dalam pembelajaran atau pada mata pelajaran pendidikan agama Islam juga membutuhkan lingkungan sebagai model yang bisa menghasilkan sumber belajar. Ya, seperti musim curah hujan, flora, fauna, dan sumber daya alam lainnya. Dalam ajaran Islam juga mengajarkan hal demikian. Betapa pentingnya manusia untuk menjaga alam lingkungan ini. Karena ketika suatu saat alam tidak dijaga, maka akan menjadi bencana bagi manusia. Ya, selanjutnya adalah lingkungan buatan. Setelah kita bahas tentang lingkungan alam, selanjutnya yang ketiga adalah lingkungan buatan. Selain lingkungan sosial dan lingkungan alam yang sifatnya alami, ada juga yang disebut lingkungan buatan, yaitu lingkungan yang secara sengaja diciptakan atau dibuat oleh manusia, tentunya untuk tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Lingkungan buatan ini terdiri dari irigasi atau pengairan, bendungan, pertanaman, pertamanan, kebun binatang, perkebunan, penghijauan, dan pembangkit tenaga listrik. Tentunya siswa dapat mempelajari lingkungan buatan dari berbagai aspek seperti prosesnya, pemanfaatannya, fungsinya, pemeliharaannya, daya dukungnya, serta aspek lain yang berkenaan dengan pembangunan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Lingkungan buatan ini dapat dikaitkan dengan berbagai pelajaran yang diberikan di sekolah. Kita ketahui bahwa pada kondisi tertentu, seorang guru itu harus pandai-pandai untuk men-setting lingkungan buatan. Tidak hanya pada alam sekitar, tetapi di dalam kelas pun kita harus men-setting supaya suasananya itu kondusif, tentunya sesuai dengan kebutuhan mata pelajaran yang sedang kita ajarkan. Ya, kemudian selanjutnya adalah teknik penerapan lingkungan sebagai sumber belajar. Yang pertama, camping atau berkemah. Ya, namun teknik ini perlu perencanaan yang begitu matang. Jadi pada situasi tertentu, ketika kita membutuhkan lingkungan sebagai sumber belajar, maka salah satu caranya adalah dengan melakukan camping atau berkemah. Saya pikir ini selain menarik, juga membuat para peserta didik kita menjadi refresh,
yang sebelum-sebelumnya barangkali merasa stres, merasa terbebani karena banyaknya tugas atau proses belajar di kelas terkesan monoton, maka sesekali perlu camping atau berkemah. Namun ini perlu perencanaan yang matang agar peserta didik betul-betul siap, bukan peserta didik saja, tapi guru juga betul-betul siap dengan konsep camping atau berkemah. Karena camping dan berkemah ini membutuhkan waktu yang relatif tidak singkat. Ya, di atas ada survei, field trip atau karya wisata. Selanjutnya, praktik lapangan, mengundang narasumber, proyek pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat. Ya, selanjutnya adalah persiapan. Langkah-langkah yang harus ditempuh pada persiapan diantaranya menentukan tujuan belajar yang berhubungan dengan pembahasan bidang studi tertentu. Kemudian menentukan objek yang harus dipelajari dan dikunjungi. Menentukan cara belajar siswa pada saat kunjungan dilakukan. Kemudian guru dan siswa mempersiapkan perizinan dan hal lainnya jika diperlukan. Persiapan teknis tentunya yang diperlukan untuk kegiatan pembelajaran. Persiapan tersebut dibuat guru dan siswa pada waktu belajar, pada mata bidang studi tertentu yang bersangkutan atau dalam program akhir semester. Jadi ini beberapa langkah-langkah persiapan ketika suatu saat adik-adik menjadi guru dan ingin menerapkan menerapkan alam sebagai sumber pembelajaran. Ya, ini adalah langkah-langkah pelaksanaannya. Pada langkah ini, peran guru dan siswa melakukan kegiatan belajar di tempat tujuan sesuai dengan rencana yang telah disiapkan. Biasanya, kegiatan ini diawali dengan penjelasan petugas mengenai objek yang akan dipelajari. Jadi, guru menjelaskan dulu objek tujuan kita dan tentunya kaitannya dengan materi yang sedang dipelajari. Dalam penjelasan tersebut, siswa dapat bertanya untuk menghemat waktu dan mencatat hal-hal yang penting. Setelah itu, siswa dibimbing oleh petugas untuk melihat dan mengamati objek yang akan dipelajari. Dalam proses ini, petugas menjelaskan proses kerja, mekanismenya, dan hal-hal yang lainnya. Lalu siswa dapat berkumpul dengan kelompoknya, kemudian mendiskusikan hasil catatannya untuk melengkapi dan memahami materi yang dipelajarinya. Kemudian selanjutnya adalah di akhir kunjungan, guru dan para siswa mengucapkan terima kasih kepada petugas atau pimpinan objek tersebut. Bagi objek kunjungan yang sifatnya tidak memerlukan petugas, para siswa dapat langsung bisa melihat dan mengamati objek, serta langsung bisa mewawancarai narasumber. Jadi ini sangat menarik, nanti bisa dipraktekkan. Pada dasarnya, materi kita kali ini tentang lingkungan sebagai sumber belajar ingin menyampaikan bahwa lingkungan itu sesungguhnya bisa dijadikan sebagai sumber belajar, tergantung kreativitas seorang guru. Karena memang di dalam ajaran agama kita sangat begitu komplit ketika kita betul-betul memahami dengan baik. Misalnya saja ketika kita menjadikan alam ini sebagai sumber belajar kita. Di dalam firman Allah dijelaskan bahwa afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Ya, ini sangat jelas bahwa ketika manusia ingin betul-betul memahami segala sesuatu yang diciptakan Allah di muka bumi ini, sesungguhnya menaruh ilmu atau menaruh pelajaran-pelajaran yang begitu bermakna yang bisa menjadi hikmah bagi kita atau bahan pelajaran bagi kita. Misalnya dalam firman-Nya mengatakan afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Ya, artinya kita harus perhatikan unta itu bagaimana diciptakan. Dia bisa hidup di padang pasir yang penuh dengan pasir dan terik matahari yang begitu panas tentunya, tetapi bisa bertahan beberapa hari bahkan berbulan-bulan. Ya, tentunya manusia bisa mengetahui kenapa unta bisa bertahan di gurun pasir dengan terik matahari yang begitu panas, bisa hidup berbulan-bulan. Manusia bisa mengetahui itu dengan cara, tentunya dengan cara meneliti. Kemudian
wa ilas samai kaifa rufi'at, sebagaimana langit ini ditinggikan tanpa ada tiang, tentu kita harus melakukan pengamatan-pengamatan dan lain sebagainya. Dan pada kesimpulannya pembelajaran kita ini, sumber belajar dalam pengertian sempit, ya misalnya buku-buku atau bahan-bahan tercetak lainnya. Pengertiannya secara luas tentang sumber belajar diberikan oleh Edgerdale yang menyatakan bahwa pengalaman itu adalah sumber belajar. Jadi Edgerdale mengatakan pengalaman adalah sumber belajar, maka salah satu cara memperolehnya bisa jadi dari pengalaman dengan melihat alam sekitar. Kemudian lingkungan sumber belajar adalah suatu tempat atau ruang yang terdiri dari makhluk hidup dan benda mati yang dimanfaatkan manusia untuk belajar, sehingga tercipta budaya manusia. Lingkungan yang ada di sekitar kita ya adalah salah satu sumber yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan belajar secara optimal. Pentingnya lingkungan sebagai sumber belajar untuk peserta didik adalah memberi kesempatan terhadap peserta didik kita untuk mendapatkan pengetahuan dan memperkaya pengetahuannya. Dalam hal ini, tentu lingkungan memfasilitasi peserta didik untuk menyalurkan keingintahuannya terhadap banyak hal, dan pada akhirnya tujuan dari pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar adalah untuk membuat suasana yang berbeda kepada peserta didik atau kepada siswa dalam belajarnya, yang sebelumnya di kelas terus terkesan monoton, dan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar supaya mereka lebih merasa fresh dan lebih merasa terbuka dalam proses belajarnya. Tentu ini dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan. Peserta didik juga diharapkan bisa mendapat pengalaman baru dan mencari informasi yang lebih akurat. Ya, saya pikir ini materi kita kali ini. Saya harap adik-adik mahasiswa bisa berkomentar, kita berdiskusi kaitannya tentang lingkungan sebagai sumber belajar. Silakan komentar di kolom komentar di bawah. Materi kita sekian dan saya tunggu komentar dari adik-adik mahasiswa sekalian. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.